Pernah gak sih kamu janji sama diri sendiri, oke, hari ini pasti produktif. Tapi entah kenapa akhirnya malah nonton serial atau scrolling media sosial. Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas secara ilmiah kenapa kita suka menunda-nunda dan gimana cara menghentikannya untuk selamanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari ngertiin dulu kenapa kita kejebak, baru setelah itu kita bangun sistem yang ampuh buat keluar dari jebakan itu. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, lingkaran setan. Kita akan lihat sebuah pola yang, mungkin kamu kenal banget, pola yang bikin kita nggak bisa lepas dari kebiasaan menunda. Nah, ini dia. Kamu udah siap-siap mau ngerjain tugas penting. Buka laptop, beberapa menit kemudian, sadar-sadar udah asyik scrolling. Habis itu, nyesal. Familiar banget kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Ini dia siklusnya. Pertama, ada tugas penting yang bikin kita ngerasa cemas, atau bosen, atau mungkin nggak yakin bisa ngerjainnya. Nah, karena nggak nyaman, otak kita langsung cari pelarian yang gampang, yang instan. Setelah itu, merasa bersalah, dan besoknya diulang lagi. Bener-bener lingkaran setan. Nah, ini bagian yang paling penting untuk dimengerti. Siklus tadi itu bukan karena kamu pemalas atau kurang niat, sama sekali bukan. Ada alasan ilmiah yang kuat di baliknya. Selama ini kita selalu mikir, aku kurang disiplin nih, atau motivasiku kurang. Itu mitos. Kenyataannya, menurut sains, menunda-nunda itu adalah cara kita untuk menghindari perasaan yang nggak enak. Jadi, catat baik-baik ya, prokrastinasi itu bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah manajemen emosi. Otak kita secara otomatis berusaha melindungi kita dari perasaan frustrasi, cemas, atau bahkan bosen dengan cara, kabur dari pemicunya. Ini udah kayak settingan pabrik di otak kita, di antara kepuasan instan dari nonton video lucu sama kepuasan jangka panjang dari nyelesain skripsi, otak kita secara alami akan milih yang pertama. Makanya, to-do list aja sering nggak cukup, karena nggak mengatasi akar masalah emosional ini. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke solusi praktis pertama. Namanya trik 2 menit. Ini adalah cara yang super ampuh buat memulai pekerjaan apapun, nggak peduli seberapa besar atau menakutkannya tugas itu. Jadi gini, otak kita itu ngelihat tugas besar, misalnya selesaikan laporan kuartalan, sebagai ancaman. Respon alaminya? Cari jalan kabur. Kuncinya bukan ngelawan otak kita, tapi justru kerja sama bareng dia. Inilah aturan 2 menit. Daripada punya tujuan menulis skripsi, coba ganti jadi menulis 10 kalimat aja. Atau beresin kamar jadi ambil 1 baju kotor dan taruh di keranjang. Perkecil tugasnya sampai terasa sangat-sangat ringan. Sampai otak kita mikir, segini 2 mah gampang. Dan disinilah keajaibannya. Bagian tersulit itu selalu memulai. Tapi begitu kita udah mulai, bahkan cuma 2 menit, otak kita punya kecenderungan alami untuk terus lanjut. Momentumnya udah dapat. Jadi, kita seakan-akan menipu otak kita untuk masuk ke mode kerja. Oke, sekarang kamu udah tahu cara memulainya. Keren! Langkah selanjutnya adalah, gimana caranya biar proses kerja keras itu sendiri terasa lebih memuaskan daripada godaan untuk menunda. Kita akan coba program ulang sistem hadiah di otak kita. Masalah utamanya kan gini, hadiah dari menunda, yaitu rasa lega sesaat, itu instan. Sementara hadiah dari kerja keras masih jauh di depan. Nah, solusinya, kita harus balik logikanya. Kita harus bikin biaya atau rasa sakit dari menunda itu terasa lebih nyata dan lebih perih daripada capeknya bekerja. Ini perubahan pola pikir yang pertama. Daripada mikirin enaknya nonton sekarang, coba deh pikirin, apa kerugian nyata kalau kamu menunda? Mungkin kamu bakal kehilangan kesempatan lulus bareng teman-teman. Mungkin ide bisnismu keburu diambil orang. Bikin kerugian itu jadi nyata dan emosional. Dan yang kedua, ini juga nggak kalah penting. Ubah cara pandangmu terhadap rasa sulit. Saat kamu merasa frustrasi atau buntu, jangan anggap itu sebagai sinyal untuk berhenti. Anggap itu sebagai sinyal bahwa otakmu sedang bekerja, sedang membentuk koneksi baru, kamu sedang bertumbuh. Sama kayak otot yang sakit setelah nge-gym, itu tandanya kamu makin kuat. Oke, bagian terakhir. Kita akan bangun benteng pertahanan. Kalau tadi kita mengubah cara berpikir, sekarang kita akan mengubah lingkungan fisik di sekitar kita. Tujuannya, biar fokus itu jadi pilihan yang paling gampang dan distraksi jadi pilihan yang paling susah. Ingat ya, jangan cuma mengandalkan tekad atau niat baik. Kenapa? Karena tekad itu kayak baterai, bisa habis. Tapi kalau kita mendesain lingkungan kita dengan baik, sistem itu akan bekerja terus buat kita. Ini dia protokol pertahanan yang bisa langsung kamu coba.
1. Saat kerja, taruh ponsel di ruangan lain. Serius, ini ngefek banget. 2. Di laptopmu, tutup semua tab yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan. 3. Kalau bisa, jadikan mejamu hanya untuk bekerja, bukan untuk makan atau main. Dan 4. Pakai aplikasi untuk memblokir situs-situs pengganggu di jam kerja. Nah, sekarang kamu punya sistem yang utuh. Kamu udah ngerti akar masalahnya itu emosi. Kamu punya trik buat memulai, kamu tahu cara memprogram ulang otak biar suka kerja keras, dan kamu juga tahu cara membangun lingkungan yang mendukung. Kamu bisa ambil kembali kendalinya. Jadi, ini rangkuman yang bisa kamu bawa pulang. 1. Ingat, menunda itu bukan karena malas, tapi pelarian emosional. 2. Pakai aturan 2 menit untuk memulai apapun. 3. Lihat rasa sulit sebagai tanda kemajuan. Dan 4. Bikin distraksi jadi susah dijangkau dan pekerjaan jadi gampang dimulai. Semua penjelasan ini nggak ada artinya kalau nggak dipraktekin. Jadi, sekarang coba pikirkan. Apa satu hal super kecil yang cuma butuh 2 menit yang bisa kamu mulai sekarang juga? Lakukan itu dan buktikan pada dirimu sendiri kalau kamu bisa.